Halo teman-teman, perkenalkan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Pada kesempatan ini saya akan sharing sebuah wawasan tentang fungsi-fungsi asuransi jiwa. Manfaat apa saja sih yang bisa diperoleh dari asuransi jiwa? Nah, apa itu asuransi jiwa? Ialah asuransi yang memberikan sejumlah uang ketika tertanggung meninggal dunia. Tertanggung ini adalah orang yang diasuransikan. Uangnya tentunya tidak diberikan kepada si tertanggung itu sendiri ya, karena dia sudah tidak ada, tetapi diberikan kepada ahli waris atau keluarganya sebagai penerima manfaat. Seberapa besar uang yang diberikan oleh asuransi jiwa? Tergantung kesepakatan awal yang tercantum di dalam buku polis. Bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, atau bahkan bisa miliaran, tergantung kemampuan si tertanggung itu untuk membayar preminya. Jadi asuransi jiwa ini untuk apa? Saya mencatat setidaknya ada 6 fungsi asuransi jiwa. Pertama, sebagai pengganti penghasilan. Kedua, sebagai persiapan biaya kematian. Tiga, sebagai warisan untuk anak. Keempat, untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris. Kelima, untuk membayar utang. Dan keenam, sebagai sedekah untuk terakhir kalinya. Itu adalah manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari asuransi jiwa. Manfaat apapun yang menjadi alasan Anda untuk mengambil asuransi jiwa itu baik ya. Baik, selanjutnya saya jelaskan satu persatu secara ringkas. Yang pertama adalah fungsi asuransi jiwa sebagai pengganti penghasilan. Fungsi ini terutama ditujukan untuk para pencari nafkah dalam keluarga. Mungkin ayah atau ibu jika juga bekerja, atau single parents ya, atau kakak terhadap adiknya, atau anak terhadap orang tuanya yang sudah tua. Intinya, jika ada orang-orang yang bergantung kepada si pencari nafkah, maka si pencari nafkah ini wajib mengambil asuransi jiwa untuk melindungi orang-orang yang dia nafkahi. Ketika masih hidup, orang bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Tetapi apa yang terjadi kalau dia meninggal dunia? Pada umumnya orang, kalau dia meninggal dunia atau tutup usia, maka tutup pula lah penghasilannya. Betul ya? Nah, kalau dia adalah penanggung nafkah bagi keluarganya, lalu selanjutnya siapa yang akan memberikan nafkah bagi keluarga yang dia tinggalkan? Kan itu pertanyaannya. Nah, disinilah asuransi jiwa akan bekerja untuk membantu orang-orang yang dia tinggalkan itu. Jadi di sini asuransi jiwa berfungsi sebagai pengganti nilai ekonomis dari si pencari nafkah. Berbeda dengan penghasilan yang diperoleh ketika hidup, yang sifatnya rutin, mungkin bulanan, mingguan, atau bahkan harian. Nah, pengganti penghasilan dari asuransi jiwa ini diberikan secara sekaligus atau lump sum. Jadi, si ahli waris atau keluarga ini bisa menggunakannya dengan lebih leluasa. Bisa digunakan sedikit demi sedikit ya, untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya disimpan ya. Bisa juga diinvestasikan, bisa ditabung ya, atau dijadikan modal usaha. Yang pasti jangan sampai diikutkan investasi bodong ya. Itu nanti bisa habis semua uang ratusan juta atau miliaran itu. Sayang ya, kasihan. Oke, itu adalah fungsi asuransi jiwa yang pertama. Yang kedua, fungsi asuransi jiwa sebagai persiapan biaya kematian. Nah, kita tahu hidup kita butuh biaya hidup. Nah, mati pun butuh biaya mati ya. Apa saja? Yang pasti pengurusan jenazah ya, mulai dari dimandikan, dikafani, dikuburkan, atau dikremasi, atau di rumah duka ya. Tapi biasanya ada lagi biaya yang lebih besar, yaitu biaya tradisi yang menyertai kematian. Tradisi ini bisa terkait adat atau agama ya. Kita tahu di beberapa daerah ya, ada tradisi kematian yang membutuhkan biaya sangat besar ya. Seperti ngaben di Bali, sahur matua di Batak,
atau apa itu di Tanah Toraja dan sebagainya. Bahkan yang sederhana saja seperti tahlilan untuk kalangan muslim tertentu itu butuh biaya yang lumayan dan harus dipersiapkan. Oke. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu sebagai warisan untuk anak. Nah, kalau tadi fungsi asuransi jiwa sebagai pengganti penghasilan itu terutama untuk pencari nafkah ketika orang-orang yang dinafkahi, misalnya anak ya, itu masih belum dewasa, masih sekolah, masih belum bekerja lah ya. Nah, kalau sebagai warisan untuk anak ini, bisa jadi anak-anaknya itu sudah mandiri, tetapi belum mapan, belum punya rumah sendiri, belum punya kendaraan. Nah, kalau mereka ini mendapatkan warisan dari orang tuanya, itu akan lumayan sekali membantu untuk mereka. Jika tidak ada warisan, maka asuransi jiwa itu akan membantu mereka, mungkin bisa buat beli rumah atau paling tidak buat beli DP rumah, gitu ya. Oke, selanjutnya fungsi yang keempat yaitu untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris. Nah, tak jarang ya sebuah keluarga terjadi cekcok atau berselisih karena masalah warisan. Salah satu sebab terjadi perselisihan bisa jadi karena harta yang diwariskan itu berbentuk aset tetap yang tidak mudah dijual kecuali dengan harga murah, misalnya rumah tinggal atau tanah. Sedangkan jumlah ahli warisnya ya lebih dari satu ya, misalnya anaknya ada 2 atau ada 3 ya, atau ada ahli waris yang lain juga. Nah, salah satu cara untuk menghindari itu ya siapkan asuransi jiwa sejak masih hidup. Misalnya dirancang lah, misalnya untuk anak pertama sekian, anak kedua sekian, anak yang perempuan sekian, laki sekian. Lalu yang dapat rumah tinggal siapa gitu. Sehingga ketika terjadi si orang tua ini meninggal dunia tidak terjadi perselisihan. Kalau uangnya ada kan mudah-mudahan tidak berselisih lah gitu. Lalu yang kelima, fungsi asuransi jiwa adalah untuk membayar utang. Uang bisa diwariskan dan begitu pula utang. Nah, kalau dapat warisan uang, tentunya ahli warisnya ya oke-oke aja. Tapi kalau dapat warisan utang, waduh ini yang repot ya. Si penagih utang tidak mau tahu. Utang harus dibayar. Baik si yang punya utang masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal maka menjadi tanggungan ahli warisnya. Itu sebabnya misalnya dalam pidato kematian ya, si pembicara dari keluarga orang yang meninggal biasanya akan bicara seperti ini. Jika ada urusan utang piutang dengan almarhum, silahkan menghubungi keluarga, misalnya seperti itu. Ya karena utang si almarhum itu menjadi urusan keluarga. Dan bagi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada hari kemudian, utang itu jika tidak lunas ketika hidup dan ahli waris pun tidak mampu melunasinya, maka utang itu akan ditagih di akhirat. Dengan apa membayarnya? Ya mungkin dengan amal, itu pun kalau ada. Dan kalau dipakai bayar utang, amal yang ada pun lama-lama bisa berkurang, bisa habis ya. Masuk surga bisa terhambat. Waduh, ngeri juga ya. Oke, jadi hindari meninggalkan utang, dan salah satu caranya adalah backup utang yang ada dengan asuransi jiwa. Mungkin kalau utang-utang yang resmi dari KPR, bank ya, kredit motor, mobil, atau kredit usaha ya yang sifatnya resmi dari bank, itu sudah ada asuransi jiwanya. Karena bagaimanapun bank harus mengurangi risiko gagal bayar ketika si peminjam ini meninggal dunia. Lalu fungsi yang keenam, nah ini luar biasa ini ya. Asuransi jiwa ternyata bisa juga menjadi sedekah untuk terakhir kalinya. Nah, kita dalam hidup mungkin punya impian atau cita-cita yang cukup besar sehingga tidak mudah untuk diwujudkan. Tapi dengan asuransi jiwa bisa saja cita-cita tersebut diwujudkan setelah meninggal dunia. Dengan uang yang cair dari asuransi jiwa mungkin ratusan juta atau miliaran. Ya, kalau ada orang punya cita-cita bangun tempat ibadah atau bangun yayasan, panti asuhan,
membangun, membuat yayasan kesehatan untuk membantu orang-orang sakit dan sebagainya, itu bisa, itu mungkin gitu. Dan khusus untuk asuransi jiwa syariah, ada program yang disebut wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah. Wakaf ini adalah sedekah jariah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun orangnya telah tidak ada. Dengan program wakaf, maka si peserta asuransi jiwa meniatkan uang pertanggungannya untuk disumbangkan kepada lembaga yang ditunjuk ya. Jadi bagus ya fungsi-fungsi asuransi jiwa ini. Sangat bermanfaat bukan untuk kita, bukan untuk yang masih hidup, tapi terutama untuk yang ditinggalkan. Jadi menurut pepatah, asuransi jiwa diperlukan bukan karena ada orang yang mati, tetapi karena ada orang-orang yang harus melanjutkan kehidupan. Oke, jadi jika diringkas, 6 fungsi ini adalah: 1, sebagai pengganti penghasilan. Ini sebagai fungsi yang pokok. Lalu persiapan biaya kematian, warisan untuk anak, untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris, untuk membayar utang, dan sebagai sedekah untuk yang terakhir kalinya. Demikian sharing saya tentang fungsi-fungsi asuransi jiwa. Jangan lupa like dan subscribe dan komen atau share ya. Nah, jika video ini dirasa bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa pula kunjungi blog saya myalisa.com. Oke ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.